Kita ikuti perkembangan persidangan di Tipikor Semarang terkait persidangan atas nama terdakwa Haji Tumudi, perkara nomor 117 sampai dengan perkara nomor 123 Tipikor Semarang atas nama Haji Ngatimin. Mereka kepala desa, ada 8 kepala desa yang dari Kecamatan Gajah terkait jual beli jabatan perangkat desa. Mereka dituduh sebagai pemberi suap, yang penerimanya dan makelarnya sudah diputus terlebih dahulu. Kali ini dalam persidangan dihadirkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ibu Dr. Misbah Elizabeth, dan yang kedua pembantu dekan yang membidangi bidang keuangan, yaitu Bapak Dr. Tolhah. Kita ikuti persidangannya. Bertemu ibu semua. Akhirnya sudah malam itu Mas. Jadi bapak-bapak kepala desa beserta timnya menghadap saya. Selanjutnya ketika menghadap ibu, ya, menghadap ini saya tetap tegas mengatakan bahwa tes ini celah. Jadi saya dari awal sudah mengatakan Mas, bahwa mudah-mudahan ini adalah kontribusi kita. Berarti kan kepala desa menuntut supaya hasil seleksi tetap dikeluarkan, iya, ya. Iya. Akhirnya dikeluarkan nggak, Bu? Saya tidak mau bertanggung jawab. Kemudian Pak Amin kan biar saya yang tanda tangan begitu. Saya bilang saya pokoknya nggak mau tanda tangan. Jadi hasil seleksi itu tetap keluar. Tapi yang tanda tangan Pak Amin. Pak Amin. Apakah Pak Amin ini orang yang berwenang untuk mengeluarkan surat atau keputusan hasil dari seleksi tersebut? Ya, seharusnya karena itu kopnya adalah fakultas, maka dekan. Ya, tapi seharusnya dekan, Bu, ya. Iya, seharusnya dekan. Tapi saya pokoknya saya tidak mau tanggung jawab karena saya sudah berusaha dan di hadapan 20 orang itu saya sudah berupaya luar biasa semampu saya. Ibu sempat melihat hasil dari seleksi itu? Tidak. Ini di dalam BAP Ibu menerangkan hasil perankingan masing-masing desa yang Ibu peroleh dari saudari dulu, ya? Iya. Masih ingat, Bu? Iya. Saya bacakan, Bu, ya. Di BAP saudara nomor 16. Kemudian saya mengetahui hasil perankingan dari desa yang disampaikan oleh Bu Lulu, diantaranya 1 dari desa Medini, ranking 1 Ali Maksum, jabatan dilamar Kadus Dukujati. Ranking 1 Imam Bayhaqi, jabatan dilamar Sekdes. Nomor 2 desa Tanjung Anyar, ranking 1 Abdul Salim untuk Kades Tegal Cikai. Ranking 1 Fidian Moko, Kasih Pelayanan. Ranking 1 Abdul Haris, Kaur Perencanaan. Ranking 1 Antika Binartiana, Kaur Tata Usaha dari desa Sambung. Ranking 1 Muhammad Haryono, Kadus Sambung. Ranking 1 Zainal Arifin, Kadus Sambung Kerajaan dari desa Jatisono. Ranking 1 Sherly Surya Miranda, Kasih Kesejahteraan. Ranking 1 Ahmad Yusuf, Kasih Pelayanan dari desa Melati Harjo. Ranking 1 Bram Ervianto, Kadus Tegal Lombok. Ranking 1 Feruka Pri Sertasari, KUR TU dan Umum dari desa Gedang Alas. Ranking 1 Ahmad Saifullah yang dilamar Sekdes. Nomor dari desa Banjarsari. Ranking 1 Imam Tafzani yang dilamar Kasih Kesejahteraan. Ranking 1 Adita Kusuma Dewi yang dilamar Sekdes dari desa Tambirjo. Ranking 1 Risat Wardana yang dilamar Kadus Dungkap. Betul, Bu, ya? Sesuai dengan BAP saudara, ya? Selanjutnya hasil seleksi ini, apakah ada sesuatu atau nilai dari para peserta ini ada yang aneh, Bu? Ya, nilainya sempurna, Mas, hampir sempurna, ya. Untuk sebuah tes begitu sempurna. Nah, itu saja yang saya lihat. Tapi kan kita kewenangannya hanya memberi tes, ya, sehingga memunculkan nilai itu sesuai dengan apa yang diperoleh. Jadi dari yang Ibu amati bahwa nilai orang-orang yang saya sebutkan tadi itu nilainya sempurna, ya. Kalau dibandingkan dengan peserta lain, grade-nya jauh nggak nilainya itu? Betul. Jadi ada gradasi yang banyak begitu, Mas, untuk ranking bawahnya, meskipun juga sepertinya ada
ada yang dekat begitu, tapi secara umum lag-nya banyak. Oke, selanjutnya akhirnya berita acara hasil dari seleksi tersebut diserahkan kepada kepala desa. Nah, dari situ Ibu tahu nggak apakah akhirnya orang-orang yang lulus ini Saya tidak tahu. diangkat dan dilantik? Saya tidak tahu, Mas. Tidak tahu. Iya, jadi setelah kejadian saya mengatakan tidak bertanggung jawab, saya tetap di lantai bawah dan tidak tahu proses selanjutnya. Baik, tadi itu menyatakan bahwa ada pengakuan dari saudara Akib dan Amin, itu ada penerimaan uang 830 juta. Itu uang itu di mana dan akhirnya kemana, Bu? Nah, dari apa yang beliau berdua sampaikan kepada Pak Rektor, beliau menyatakan bahwa sebagian uang ada yang dipegang oleh bendahara Pak Tolha. Pak Tolha ini ya, berapa yang dipegang oleh Pak Tolha? Berapa Pak? 300 juta. Oke, nah, yang lain? Sudah, itu aja. Jadi yang saya tahu itu, dan karena ketika saya bertemu Pak Rektor, uang itu harus kembali. Pada saat saya kembali ke ICT, saya panggil Pak Tolha terima uang. Kembalikan, saya bilang begitu. Waktu itu hujan lebat sekali, beliau langsung pulang, Mas. Iya. Nggak, uang akhirnya dikembalikan, dikasih siapa dari Pak Tolha? Enggak, ibu dulu, sebelum ibu aja, nanti Pak Tolha. Iya, Pak Tolha menyampaikan kepada saya, uang sudah dibawa ke kantor, dan kemudian akhirnya dikembalikan ke Pak Amin Farid, tapi Pak Amin tidak mau terima. Pak Tolha mengantarkan ke rumahnya. Ke rumahnya. Ya. Selanjutnya uang itu kemana, Bu? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Saya tidak tahu. Ini di BAP saudara pemeriksaan tambahan di tanggal 6 September 2022. Saudara diperlihatkan foto gambar 3 orang kades yang saudara temui pada saat malam itu. Itu saudara menerangkan di jawaban saudara nomor 5 bahwa benar ketiga kades dalam foto tersebut menemui saya, namun awalnya saya sebenarnya tidak kenal dan baru mengetahui ketiga orang tersebut kades Tanjung Anyar saudara Alauddin, kades Banjarsari saudara Haryadi, dan kades Sambung saudara Siswayudi setelah diberitahukan oleh penyidik. Betul ya? Untuk persidangan pertama, Dr. Misbah Elizabeth telah menguraikan apa dan bagaimana kerjasama antara pihak UIN Warisongo dengan Kabupaten Demak, Kecamatan Gajah soal seleksi perangkat desa tersebut. Ada 3 tes yang dilakukan, yaitu CAT, keterampilan komputer, dan terakhir soal wawancara. Itu ada tindakan pemaksaan agar meloloskan 16 orang peserta yang kemudian atas tidak kuasanya Bu Misbah Elizabeth tetap oleh Dr. Amin itu ditandatangani surat-suratnya. Kemudian dalam persidangan berikutnya Bapak Tolha menerangkan bagaimana pernah dititipkan uang sejumlah 300 juta rupiah yang kemudian dia kembalikan. Kita ikuti perkembangannya. Apakah sebelum saksi menerima sejumlah itu diberitahu dulu kalau Pak Amin mau menyerahkan sesuatu uang? Tidak. Tahu-tahu datang di rumah saya. Dalam kepengurusan penjaringan, saudara sebagai apa? Bendahara, Pak. Bendahara khusus penjaringan atau bendahara UIN? Bendahara saja di khusus panitia ini. Atas dasar SK itu. Jadi yang saudara terima uang dari mana saja untuk kasus ini, UIN, uang penjaringan? Yang 2 juta tadi? Pertama Pak Amin dulu, yang 300. Tidak, yang 200 juta, yang 2 juta. Yang 2 juta itu dari Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur. Yang menyerahkan siapa? Panitia desa. Panitia desa, oke. Itu diserahkan saudara. Oke. Setelah saudara menerima uang 2 juta dari sekian peserta, apa yang saudara lakukan? Yang uang 2 juta dulu? Yang 2 juta? Iya. Itu kan kami ada tim, Bapak. Iya. Tim dihitung, kemudian diserahkan kwitansi,
Kemudian sudah itu aja, terus kita simpan. Terus uang 2 juta itu Pak apa? Yang 2 juta dulu? 2 juta untuk operasional Bapak. Operasional. Iya. Jadi sudah terlaksana, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi saudara juga lapor kepada dekan atau rektor uang yang diterima resmi. Laporannya nanti Bapak. Kan nanti. Iya, nanti. Sudah dilaporkan ya? Iya sudah. Jadi saudara hanya bendara seperti ini. Iya. Nah, sekarang selain uang 2 juta yang resmi, saudara terima uang lagi? Yang dari Pak Amin. Berapa? 300. Katanya Bapak, katanya 300. Loh kok katanya? Jadi uang itu dalam bungkusan dan saya kembalikan masih dalam ikatan bungkusannya. Belum Tidak sempat dibuka. Iya, tidak dibuka. Saudara tahu kalau jumlahnya uang 300 dari mana? Telinga saya mendengar dari Pak Amin mengucapkan. Pak Amin di mana? Waktu itu? Di hari saya di rumah saya. Waktu menyerahkan itu? Iya, harus. Atas perintah siapa Pak Amin menyerahkan uang 300 juta kepada saudara? Tahu tidak? Tidak. Tidak tahu. Tidak. Setelah saudara menerima uang 300 juta, ya kan? Apa yang saudara lakukan? Keesokan harinya saya bawa ke kampus untuk saya simpan di kampus. Iya. Apakah saudara lapor sama dekan? Laporan saya berbasis hitungan Bapak. Jadi saya melaporkan angka uang itu seharusnya tetap di saya gitu. Itu kan yang 2 juta. Iya. Khusus yang 300 juta itu apakah saudara lapor dengan dekan atau rektor? Tidak Bapak, kan gini. Oh tidak. Kenapa Tidak. saudara tidak lapor? Yang lain juga belum dilaporkan Bapak. Yang lain yang 2 juta per 2 juta itu juga belum dilaporkan karena Oke, belum dilaporkan. Iya. Dengan kata-kata apa? Pak Amin ya, Iya. menyerahkan uang 300 juta itu. ini uang seleksi perangkat desa. Tolong bawa jenengan. Nanti kita hitung bareng-bareng di Oke, kampus. uang penjagaan Seleksi perangkat perangkat desa. desa. Saudara tahu nggak bahwa penjaringan perangkat desa itu biayanya hanya 2 juta per peserta, ditanggung jawab ditanggung oleh APBD, Des, APBDes. Waktu itu kayaknya tahu. Nah, tahu ya? Kok saudara terima uang 300 juta tidak lapor itu kenapa? Itu sebelum ada penerimaan 2 juta Bapak. Lah ya. Dan saudara ke dalam marketnya, Iya. saudara tahu bahwa per peserta biayanya 2 juta. Ya. Tahu loh? Iya. Tahu. Lah ini ya saya tanyakan, kok sekonyong-konyong ujung-ujung ada uang 300 juta. Padahal saudara tahu bahwa uang itu hanya 2 juta kali sekian peserta. Iya. Apa sikap saudara? Waktu itu kan karena di rumah saya, tidak di kantor, tidak ada kwitansi, saya sudah menolaknya. Besok saja di kantor Pak, bareng-bareng, kita hitung bareng-bareng. Beliau menjawab, iya kita hitung bareng-bareng. Saya tergesa-gesa, ini riskan di mobil saya, nanti besok dihitung bareng-bareng di kantor. Gitu, Pak. Dan jumlah peserta itu dari Gajah dan Guntur kan melebihi 300 juta Pak, anggarannya. Lebih dari 300 juta, ada uang sejumlah itu. Saudara kan tahu loh bendara boleh minimal uang itu berapa kan tahu loh. Nah, Pak ada uang 300 juta. Ya saudara tahunya kalau uang 300 juta itu dari mana? Tidak tahu Bapak. Akhirnya tahu loh. Setelah saya kembalikan. Setelah saya kembalikan. Karena saudara tahu jumlahnya 300 juta. Ibu bercerita setelah saya kembalikan, terus ibu bercerita bahwa sudah terjadi pengakuan. Jumlahnya 800 sekian gitu. Iya. Tapi sudah yang 300. Iya. Itu saudara tahu dari ibu ini. Ibu. Ya, 300 juta. Terus akhirnya Bapak juga ikut jadi panitia loh? Iya, jadi. Sampai malam juga? Iya. Jadi itu tahu semua itu pelawan di saya itu mana yang sudah kenal? Ya, lupa satu persatunya lupa Bapak. Namanya Bapak ini siapa, terus dari desa mana saya tidak tahu. Dari pihak panitia yang di situ sampai malam siapa saja? Yang di bawah itu ada ibu, saya, Bu Lulu, yang kemarin juga ikut jadi saksi itu, nggih. Terus saudara akhirnya tahu enggak para peserta itu dapat nilai bagus? Itu karena apa tahu enggak? Yang saya tahu dari ibu itu sudah terjadi pengkondisian dengan uang sekian. Persoalan bocor-bocornya baru tahu kemudian Bapak. Maksudnya uang sekian dengan dikondisikan itu meskipun kami tahu harus jelas. Nggih, dengan uang sekian pesanan yang nama-nama tertentu diloloskan gitu Pak. Itu Mas tahu dari mana Pak?
Dari pernyataan Ibu yang dari Pak Rektor itu. Nah, Ibu tahu dari mana? Rekaman? Anu yang gitu ya. Tapi katanya Dermawan uang itu dari mana? Nggak tanya. Terus itu kan malam-malam harus diumumkan. Pak tahu yang tanda tanya dari Dermawan. Jadi begini Pak, sore menjelang maghrib itu saya diinstruksikan untuk ikut mendampingi audiensi dari 3 orang. Saya menyangkanya beliau perwakilan dari Kecamatan Gajah. Intinya menyampaikan bahwa mohon tetap dikeluarkan. Terus tidak terjadi kesepakatan, deadlock. Terus habis isya itu terjadi pertemuan yang lebih besar forumnya di ruang depan. Dengan siapa? Dari pihak Ibu, saya, Pak Amin, Pak Adif, terus lalu lalang pegawai itu Pak. Ada Bu Lulu, ada yang lain-lain lalu lalang. Terus 20 orangan lebih. Itu intinya sama tadi sore, yaitu menginginkan hasil ujian tetap dikeluarkan. Baru kali ini di Pengadilan Tipikor bisa terungkap para pemberi dan penerima suap, bahkan para makelarnya. Lurah-lurah 8 kepala desa ini juga bertindak sebagai makelar. Tidak ada korban dalam perkara ini karena mereka secara punya inisiatif, tahu kalau pengen lulus bayar, dan besarannya sudah ditentukan. Ada yang 250, ada yang 300, bahkan lebih, sampai membayar 1,3 miliar rupiah. Ya. Ingat, kita akan ikuti terus perkembangan dalam perkara ini. Ingat, hukum itu untuk kita dan semua.